dari kelompok 4 ingin menyelesaikan tugas video dari MK Sejarah Indonesia abad 15 sampai 20. Program studi pendidikan sejarah, dosen pengampu Bu Ida Hasana S.Hum MA. Perkenalkan, nama saya Sonya Naswa Anggreni, dan di samping saya Siti Rahmani, dan di samping saya Nadia Salsabila. Saya Nurul Badriana. Saya Nursyimah. Saya Adifah. di sini kami akan menjelaskan tentang Gedung Juang. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Gedung Juang. Gedung Juang adalah gedung tua dengan arsitektur Belanda terletak di Jalan Sultan Alauddin Mansur Shah. Kota Banda Aceh merupakan salah satu simbol perjuangan berdirinya Republik Indonesia. Gedung Juang dikenal juga dengan Gedung Badan Pembina Rumpun Iskandar Muda atau Baperis. Kiri kanannya dipenuhi makam-makam Sultan Aceh termasuk Sultan Iskandar Muda. Gedung ini dibangun oleh pemerintah Belanda pada tahun 1883, hampir seangkatan dengan selesainya pembangunan pendopo yang berada di seberangnya. Menurut riwayat, gedung berarsitektur klasik ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1883, hampir seangkatan dengan selesainya pembangunan pendopo gubernur yang berada di seberangnya. Gedung ini terdiri dari beton kokoh dipadu dengan kayu bermutu tinggi. Setelah gagal menaklukkan Aceh secara menyeluruh, Belanda angkat kaki dari Serambi Mekah, masuklah Jepang dengan embel-embel sebagai pelindung cahaya dan pemimpin Asia pada tahun 1942. Nippon menyusun kekuatannya untuk merebut kuasa di Aceh. Jepang menyerang pada sekutu selepas bom atom menghantam kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Gedung ini terdiri dari ruang tamu, aula, dan 2 kamar. Kondisinya sudah serupa dengan gedung hantu. Di dalam ruang tamu hanya ada sebuah miniatur yaitu pintu hop, sedangkan pada bagian aula hanya terdapat perabotan-perabotan di sudut ruangan yang tidak terawat dan sudah berserang laba-laba. Sedangkan kondisi ruang kedua sangat berbeda dengan ruang pertama. Dari segi interiornya, ruang ini seperti tempat karyawan bekerja. Namun, isi dalam para ruangan tersebut belum diperbaiki. Terlihat dari perabotan lama yang tidak diganti, serta ruangan yang tidak terawat terdapat banyak debu. Samping saya ada beberapa jenis peninggalan-peninggalan Belanda, yaitu salah satunya meriam yang digunakan Belanda untuk melawan rakyat Aceh. Selain meriam, juga ada beberapa jenis lainnya seperti berikut.
Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Kemudian bendera merah putih dikibarkan di Gedung Juang pertama di Aceh dan kemudian dikibarkan di Aceh lainnya pada tanggal 24 bulan 8 1945. Baik, selain peninggalan-peninggalan Belanda yang ada di Gedung Juang ini, di sini juga ada makam-makam pahlawan nasional seperti di samping saya ini, yaitu ada Sultan Iskandar Muda, yaitu pahlawan nasional Aceh. Pahlawan nasional Aceh yang mengharumkan nama Aceh pada masanya. Tepat di belakang saya di sini ada makam pahlawan kita, Sultan Iskandar Muda. Juang ini namanya, ini mengenai peninggalan alutsista. Jadi ini diperkirakan kita akan perang melawan Belanda. Kemudian setelah Jepang menaklukkan pangkalan Pearl Harbor, kemudian Belanda keluar dari Indonesia, kemudian masuk negara Jepang tahun 42 sampai 45, kemudian Jepang dibom atom tahun 45, maka setelah itu jadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang mundur, maka Presiden Soekarno mengamankan Republik Indonesia ini di Jakarta. Nah, kemudian di tempat ini salah satunya adalah tanggal 24 Agustus setelah di Jakarta tanggal 17 Agustus dinaikkan bendera merah putih. Kemudian di sini di Aceh itu dinaikkanlah bendera merah putih oleh Presiden Teguhnya Arif. Tempatnya di sini, ini ada tubuhnya di situ, tempat kenaikan bendera merah putih pertama di Provinsi Aceh. Kemudian dari Aceh ini disebarkan berita untuk mengibarkan bendera merah putih di seluruh kabupaten ya, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat ya. Mengenai alutsista yang ditinggalkan ini, kemungkinan besar adalah peninggalan daripada Belanda dan Jepang. Yang saat itu jadi perebutan senjata dari pihak Jepang yang terakhir ya, di mana TKR dulu, Tentara Keamanan Rakyat, itu mengambil atau menyita senjata-senjata yang ditinggalkan oleh Jepang. Nah, dengan persyaratan bahwa bila mereka telah menggunakan senjata, mereka akan dipulangkan ke Indonesia. Jadi ini kemungkinan besar adalah peninggalan daripada Belanda dan Jepang. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Yang dipamerkan di sini tentunya sudah tidak aktif lagi, jadi dipajang sebagai sejarah ya, peninggalan sejarah bahwa Indonesia itu, kemerdekaan Indonesia itu adalah kita raih dengan perjuangan, bukan dengan pemberian di negara-negara tetangga kita. Sebagian itu adalah hadiah ya dari pihak VOC atau ya, disebut dengan Eropa ya, Inggris Raya. Tapi kita Indonesia ini
maka kemerdekaan kita adalah diraih dengan memperjuangkan kemerdekaan itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari video kami. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.